Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah video mengenai wawasan Nusantara. Anggota dari kelompok kami yaitu Jefta, Meta, Nabila, Vinda, Taufik, Ima, Farah, Reski, dan Juan. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Apa sih pentingnya wawasan Nusantara? Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itulah, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Selanjutnya, akan ada beberapa implementasi mengenai wawasan Nusantara. Siskamling ini merupakan salah satu contoh implementasi dari wawasan Nusantara. Dengan mengikuti kegiatan Siskamling, kita turut serta dalam upaya bela negara di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya tetap aman. Contoh implementasi lainnya yaitu belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Hal ini sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah adanya implementasi, habis ini akan ditampilkan mengenai beberapa studi kasus yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Reok Ponorogo adalah kesenian khas Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Reok Ponorogo memiliki sejarah yang terbilang cukup panjang, dimulai dari adaptasinya dari kesenian Bali yang dibawa oleh Ki Ageng Kutu Suryangalam, menjadi alat politik untuk mengumpulkan massa, hingga pada era postmodern ini menjadi pertunjukan kesenian yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Terlepas dari sejarahnya yang panjang, tidak menutup kemungkinan kesenian Reok Ponorogo untuk diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2007, kesenian khas Indonesia yaitu Reok Ponorogo ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Malaysia menampilkan Reok Ponorogo pada kampanye Malaysia Truly Asia 2007 silam. Pementasan tersebut menampilkan sosok Singo Barong yang seharusnya mengenakan topeng dadak merak yang bertuliskan Reok Ponorogo. Tetapi tulisan tersebut diganti menjadi Malaysia, sehingga hal ini sangat menyinggung warga Indonesia, terutama warga Ponorogo. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang serumpun, sehingga tidak bisa dipungkiri keduanya memiliki budaya, sejarah, dan ras yang mirip antara satu sama lain. Oleh karena itu, pengetahuan akan wawasan Nusantara dinilai menjadi penting untuk mengasah cara pandang dan sikap seorang warga negara dalam rangka menjaga ketahanan nasional dalam segala aspek, tak terkecuali dalam hal budaya. Kontroversi Tari Pendet tahun 2009 merupakan konflik antara Indonesia dan Malaysia yang disebabkan oleh iklan yang mempromosikan pariwisata nasional Malaysia. Iklan tersebut menampilkan penari pendet Bali yang sebenarnya bukan tari Malaysia. Hal inilah yang membuat orang Indonesia marah. Tari pendet merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya Bali. Tari ini melambangkan ucapan selamat datang kepada tamu yang tidak bisa lepas dari kehidupan spiritual umat Hindu. Hal ini menimbulkan protes di Indonesia. Pemerintah daerah, sejarawan budaya, dan Departemen Layanan Pariwisata di Indonesia untuk Malaysia mendesak pemerintah Malaysia agar segera mengklarifikasi situasi tersebut. Akhirnya, pemerintah Malaysia meminta maaf.
Namun, permintaan maaf tersebut ditolak oleh Menteri Pariwisata Indonesia karena dibuat secara informal, yaitu hanya melalui telepon. Lalu, Menteri Pariwisata Indonesia meminta permintaan maaf tertulis agar pemerintah Malaysia terlihat lebih bertanggung jawab. Kasus yang ketiga adalah kasus klaim ragu rasa sayangi oleh Malaysia. Kasus ini bermula ketika pemerintah Malaysia mempergunakan lagu Rasa Sayangi sebagai lagu promosi budaya daerahnya. Hal ini terjadi pada tahun 2007. Kontroversi tersebut merebak di masyarakat karena masing-masing pihak merasa memiliki lagu tersebut. Indonesia merasa memiliki hak yang kuat atas lagu tersebut karena telah menjadi lagu kebudayaan daerah Maluku sejak lama. Namun, penggunaan lagu Rasa Sayangi sebagai jingle iklan dilakukan tanpa ada perizinan terlebih dahulu. Gelombang protes pun bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Lagu Rasa Sayangi adalah salah satu lagu dari daerah Ambon, Maluku. Lagu ini termasuk dalam kategori lagu anak-anak yang paling populer secara turun-temurun di Maluku. Isiannya yang singkat dan berbentuk pantun nasihat menjadikan lagu ini terdengar merdu dan enak untuk diperdengarkan seorang ibu pada anaknya. Lagu Rasa Sayangi direkam pertama kali di perusahaan rekaman Lokananta Solo pada 15 Agustus 1962. Data ini ditemukan untuk membuktikan pada Kementerian Pariwisata Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Discovery Channel yang menayangkan promosi pariwisata Malaysia, yakni Malaysia True Asia, yang menggunakan lagu budaya tradisional Rasa Sayangi, telah menurunkan film promosi tersebut dan mengeluarkan permohonan maaf. Sementara pihak Malaysia menegaskan bahwa film promosi tersebut diproduksi oleh perusahaan swasta dan bukan oleh pemerintah Malaysia.